Baik, perkenalkan nama saya Angelin Hagres Situmorang dengan NPM 2101101162 dari kelas manajemen 6E. Baik, di dalam video ini saya ingin menjelaskan klasifikasi model pengambilan keputusan, yang dimana klasifikasi model pengambilan keputusan ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada model deskriptif, yang dimana di dalam model ini yang menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan itu sebenarnya dapat terjadi. Baik, di dalam video ini juga saya akan menjelaskan klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Wells dan Conner, yang dimana menurut Wells dan Conner dapat dibedakan menjadi 3 model pengambilan keputusan, yang dimana yang pertama ada model pohon keputusan, yang kedua ada model kurva independen, yang ketiga ada model simulasi komputer. Baik, saya akan menjelaskan 3 model keputusan menurut Wells dan Conner. Yang pertama tadi ada model pohon keputusan, yang dimana merupakan sebuah alat analisis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Model ini menggambarkan serangkaian langkah-langkah atau keputusan yang harus diambil dalam suatu situasi tertentu. Seperti namanya, model ini menyerupai struktur pohon, yang dimana setiap cabangnya memiliki opsi ataupun pilihan yang mungkin, dan setiap cabang berujung pada konsekuensi atau hasil dari pilihan tersebut. Yang kedua ada model kurva indiferen, yang dimana merupakan alat analisis yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan preferensi konsumen terhadap 2 barang ataupun lebih. Kurva indiferen merupakan ataupun menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Yang ketiga ada model sistematis komputer, yang dimana merupakan representasi matematis dari suatu sistem yang dibangun di dalam sebuah komputer, yang dimana model ini digunakan untuk menganalisis ataupun mensimulasikan perilaku sistem, dan juga untuk menganalisis efek dari sebuah variabel untuk menghasilkan suatu keputusan yang hasilnya baik. Baik, di dalam video ini juga saya akan menjelaskan klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Robert D. Spitz, yang dimana menurut Robert D. Spitz dibedakan menjadi 5 model pengambilan keputusan. Yang pertama ada model matematika, yang kedua ada model simulasi komputer, yang ketiga ada model permainan operasional, yang keempat ada model verbal, dan yang kelima ada model fisik. Saya akan menjelaskan 5 konsep pengambilan keputusan menurut Robert D. Spitz. Yang pertama tadi ada konsep model matematika, yang dimana menyatakan bahwa model matematika ini merupakan representasi formal dari suatu sistem, fenomena ataupun proses di dunia nyata yang digunakan ataupun yang menggunakan konsep matematika. Model tersebut memungkinkan kita untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi suatu sistem. Yang kedua ada model simulasi komputer, yang dimana model simulasi komputer ini merupakan representasi dari suatu sistem ataupun fenomena yang dibuat dengan menggunakan perangkat lunak sebuah komputer untuk mensimulasikan perilaku sebuah sistem. Model ini memungkinkan kita untuk melakukan sebuah virtual atau memprediksi hasil-hasilnya tanpa harus mengujinya secara fisik. Yang ketiga ada model permainan operasional, yang merupakan representasi matematis dari situasi yang melibatkan konflik ataupun interaksi antara 2 ataupun lebih pemain yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Model ini digunakan juga untuk menganalisis strategi keputusan yang dapat diambil oleh setiap pemain dalam situasi tertentu. Ada model verbal, yang merupakan di mana representasi dari suatu sistem ataupun fenomena yang diungkapkan melalui bentuk kata-kata deskripsi verbal. Model ini memungkinkan kita
untuk memahami dan mengkomunikasikan konsep-konsep kompleks melalui bahasa verbal tanpa melakukan representasi matematis ataupun simulasi komputer. Yang kelima ada model fisik yang merupakan representasi konkret dari suatu sistem ataupun fenomena yang dibuat dengan menggunakan benda-benda nyata yang dapat dilihat, disentuh, dan dimanipulatif. Model fisik ini menggunakan kita untuk mengamati, menguji, dan memahami sifat-sifat sistem tersebut secara langsung melalui penggunaan objek fisik sebagai representasinya. Yang kedua ada model normatif, yang dimana di dalam model ini yang menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan seharusnya dapat dilakukan. Yang ketiga ada model preskriptif, yang dimana di dalam model ini menjelaskan bagaimana mengambil keputusan yang sebaiknya ataupun merekomendasikan keputusan yang sebaiknya diambil dan dilakukan.